Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian dan Bapak Ibu atau wali murid yang saya hormati. Sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa juga kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam pada kehadirat Nabi Muhammad SAW. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran SKI kelas 4. Dan pada bab pertama ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Oke adik-adik, silahkan perhatikan apa yang akan Bapak jelaskan. Nanti apabila ada yang harus ditulis, mohon bimbingannya untuk para orang tua agar anak-anaknya bisa untuk menulis. Untuk yang pertama silakan adik-adik tulis terlebih dahulu bab pertama, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Jika sudah, coba perhatikan di sini, kita baca terlebih dahulu. Di kota Mekah, perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha terus-menerus untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan penuh ketabahan. Kemudian silakan adik-adik tulis untuk bagian A, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Silakan tulis terlebih dahulu. Jika sudah, silakan amati gambar yang ada di monitor ini atau di HP adik-adik sekalian. Pada gambar bagian pertama ini, kira-kira gambar tentang apa? Kemudian pada bagian gambar yang kedua ini, menjelaskan tentang gambar apa juga. Silakan tulis di buku tulis adik-adik apa yang menurut adik-adik sekalian yang menggambarkan pada gambar yang sebelah kiri ini. Jika sudah, silakan tulis. Kemudian dan gambar yang kedua juga sama, tulis di buku adik-adik sekalian. Untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk ini bisa ditulis nanti. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Di sini kita baca dulu. Pernahkah kamu membaca atau melihat di media sosial tentang kota Mekah ketika musim haji tiba? Nah, silakan jawab. Pernah tidak kira-kira adik-adik sekalian melihat ramainya kota Mekah ketika musim haji? Terlebih sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Kurban, di mana hari raya tersebut juga merupakan hari raya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini dijelaskan alangkah ramainya kota Mekah pada waktu musim haji. Berjuta-juta kaum muslimin menunaikan ibadah haji. Mereka berasal dari penjuru dunia, tidak terkecuali dari Indonesia. Adakah Bapak, Ibu, atau saudara kamu yang sudah menunaikan ibadah haji? Alangkah mudah dan lancar sekarang kaum muslimin menjalankan ibadah di kota Mekah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Tahukah kamu dulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya menyiarkan agama Islam banyak tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Jadi pada saat dulu ketika Nabi Muhammad berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, banyak pertentangan dari
kaum kafir Quraisy. Namun Nabi Muhammad dan para sahabat saat itu tabah menghadapinya, jadi sabar menghadapinya ya. Oke, selanjutnya silakan adik-adik tulis untuk nomor 1. Dakwah secara tersembunyi-sembunyi. Jadi waktu itu ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam pertama kali, dakwahnya yaitu caranya dengan cara sembunyi-sembunyi dulu. Jadi tidak langsung terang-terangan. Nah, di sini jelaskan Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, silakan tulis, ini yang paling penting. Nanti, jadi ketika ada pertanyaan misalnya, dalam surat apakah Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah? Nah, jawabannya yaitu dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan wahyu ini turunnya yaitu wahyu yang kedua. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara tersembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini juga silakan ditulis yang kira-kiranya penting, silakan ditulis ya adik-adik. Nah, ini misalnya nanti ada pertanyaan, di manakah Nabi Muhammad berdakwah secara tersembunyi-sembunyi? Jawabannya yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, selanjutnya di sini mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar, yang keempat Utsman bin Affan, kemudian yang kelima Jubair bin Awam, dan selanjutnya silakan adik-adik baca ya masing-masing, atau silakan baca bareng-bareng sama orang tuanya. Nah, untuk ini mohon adik-adik minimal hafalkan 5 orang ya. Minimal hafalkan 5 orang yang menurut adik-adik paling mudah diingat. Misalnya paling mudah diingat yaitu yang pertama Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar, yang keempat Utsman bin Affan, yang kelima Jubair bin Awam. Tapi misalnya adik-adik lebih mengingat yang bagian ini, silahkan bebas. Minimal adik-adik bisa menghafal 5 orang saja ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, misalnya, siapa sajakah yang mengikuti dakwah secara sembunyi-sembunyi bersama Nabi Muhammad SAW? Nah, adik-adik tentu bisa menjawab minimal 5 orang ini. Ya, oke, kita lanjut. Selanjutnya, setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Silakan ditulis. Nomor 2, dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Nah, ini juga silakan tulis dari awal sampai akhir ya untuk yang ini. Ini penting semua nih. Jadi, misalnya nanti kalau ada pertanyaan, berapa lamakah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya yaitu selama 3 tahun lamanya. Kemudian, dalam surat apakah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan? Yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 94. Oke, selanjutnya di sini ada bacaannya ya, silakan adik-adik baca. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Maka sampaikanlah Muhammad
secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr urutan ke-15 ya, surat ke-15 ayat 94. Silakan bagi yang memegang Al-Quran untuk mengecek di Al-Quran ya, surat ke-15 dan ayat 94. Dan silakan tulis juga ya, adik-adik. Nah, di sini dijelaskan, pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya. Termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras menolak bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Selanjutnya di sini kita ada sedikit latihan ya adik-adik. Silakan mengamati terlebih dahulu. Dan latihannya yaitu kuis siapa dia. Di sini dijelaskan, orang-orang yang pertama masuk Islam terdiri dari beberapa kalangan di antaranya. Yang pertama istri Nabi, kedua saudara sepupu Nabi, ketiga sahabat dekat Nabi, kemudian ada pengasuh Nabi, dan ada anak angkat Nabi, dan terakhir ada sahabat Abu Bakar. Coba kamu pilih dari kalangan apa orang-orang tersebut dan isikan dalam kolom keterangan tabel di bawah ini. Jadi silakan adik-adik buat tabel ini terlebih dahulu. Seperti ini ya. Terdapat ada 12 nama. Silakan tulis dan bikin tabel seperti ini. Jika sudah, silakan adik-adik tulis keterangan di sebelah kanannya. Misalnya di sini Khadijah binti Khuwailid. Keterangannya adalah beliau merupakan istri Nabi. Kemudian misalnya Ali bin Abi Thalib, tulis sahabat dekat Nabi, dan selanjutnya silakan tulis. Dan untuk mengisinya, adik-adik boleh meminta bantuan orang tua. Oke, adik-adikku sekalian, untuk pertemuan sekarang atau untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian. Silakan adik-adik baca kembali atau silakan tonton kembali video ini jika masih ada yang kurang dipahami. Dan jika masih belum juga dipahami, adik-adik bisa menanyakan ke ibu bapak atau bisa juga nanti menanyakan pada saat kita home visit. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.